Assalamualaikum Bu Mida. Waalaikumsalam, Bu Mintarsih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga, Sedang apa? Bu. Oh iya. Sedang apa tadi Bu Mida? Tadi saya habis menyelesaikan administrasi sekolah. Nah, kebetulan ini saya ingin sharing sama Ibu Mintarsih. Mungkin Ibu ada waktu sekitar 10 atau 15 Bisa, menit. bisa Bu Mida. Dengan senang hati Mbak akan mendengarkan Bu Mida. Sekitar 10 menit ya kita baru bincang-bincang. Silakan Bu Mida. Oke. Iya, makasih Bu Mintarsih. Begini Bu Mintarsih, ini permasalahannya pada anak didik, anak sekolah yang mana anak-anak yang berada di Kelurahan Semawung Kembaran itu beberapanya itu sekolah di sekolah tetangga. Nah, saya harapkan anak-anak yang berasal dari Kelurahan Semawung Kembaran itu bisa sekolah di SD Negeri Semawung Kembaran, tidak di sekolah tetangga. Begitu Bu Mintarsih. Oh, jadi posisi Bu Mida sebagai kepala sekolah ini merasa ya bahwa di sekolah Ibu ada anak-anak yang seharusnya sekolah di sekolah Ibu tetapi di sekolah lain gitu ya. Iya. Dan kira-kira jaraknya itu jauh. Iya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya sehingga istilahnya memilih sekolah yang jauh padahal ada yang lebih dekat? Gitu. Iya. Sebenarnya setelah saya klarifikasi, saya mencari informasi-informasi, ternyata itu adanya mutu pendidikan yang mana SD Semawung Kembaran lebih rendah dibandingkan SD tetangga, sehingga ada beberapa anak yang sekolah di sana. Seperti itu Ibu. Oh iya. Berarti menurut Ibu sekolah Ibu menurut Bu Mida kualitasnya lebih rendah gitu ya dibanding sekolah yang dipilih anak. Iya. Nah, dalam berprestasi. Sekarang kira-kira sekarang apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas ya prestasi anak di sekolah itu? Saya ingin anak-anak itu yang berasal dari Kelurahan Semawung Kembaran, mereka sekolah di SD negeri kami. Nah, maka kami kemarin sudah sepakat bersama Dewan Guru yang lain untuk meningkatkan prestasi baik itu ekstrakurikuler maupun prestasi akademik. Yang kami sudah lakukan sekarang ini itu berupa ekstrakurikuler yang kita aktifkan. Terus kemudian juga anak-anak itu untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakatnya, minatnya. Untuk ekstrakurikuler kemarin kami sudah ada hasilnya sebenarnya Bu, yaitu peringkat 1, juara 1 tingkat kecamatan. Tapi masyarakat itu mindsetnya, saya lihat itu mindsetnya itu nilai yang di pikiran masyarakat itu. Sebenarnya untuk prestasi itu dilihat pada ujian sekolah tahun ini yang bulan Juni ini 2022 ini memang prestasi kita itu di bawah dari SD tetangga. Nah, mereka melihatnya itu Ibu. Jadi mereka itu menyekolahkan putranya di SD tetangga. Seperti itu. Oke Bu Mida. Kalau menurut Bu Mida tadi mindset para orang tua menilai bahwa kualitas sekolah itu berdasarkan nilai ya.
apa yang sudah Iya. Ibu lakukan untuk mengubah mindset orang tua supaya tidak menilai bahwa hanya nilai saja yang dianggap sebagai prestasi sekolah? Ya, kami sebenarnya pada saat pertemuan dengan wali siswa itu saya sudah berbicara, sudah maturlah sama orang tua wali siswa itu kalau prestasi itu tidak hanya dari akademik saja, tapi juga non akademik. Dan non akademik kemarin sudah ada penonjolan gitu toh. Dan sekarang saya untuk akademiknya ini. Nah, sebenarnya ujian sekolah sama ujian nasional kan berbeda toh Bu. Kalau ujian sekolah itu kan yang menentukan kan daerahnya, berbeda dengan ujian nasional. Tapi mereka menganggap ujian sekolah itu kok seperti ujian nasional. Padahal untuk rapot ataupun untuk pendaftaran SMP itu antara ujian sekolah dengan rapot kelas 4 sampai kelas 6 semester 1 itu kan digabung. Nah, itulah orang tua itu masih belum paham akan hal itu. Begitu, Bu. Berarti Ibu sudah berkolaborasi dengan guru lain atau mungkin dengan orang tua sudah berkoordinasi ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan untuk supaya apa ya istilahnya bisa terlaksana? Iya. Bisa. Sini saya ya. Saya ini Bu, saya berkomunikasi dengan guru kelas 6 terutama untuk meningkatkan nilai akademiknya. Terus yang bernama Bu Fatikah, saya sudah berbicara sama Bu Fatikah untuk anak-anak itu mengikuti les, dan lesnya itu diperbanyaklah, tidak hanya seminggu 2 kali gitu untuk persiapan ujian sekolah nanti. Seperti itu, Bu. Oke, berarti setelah berbicara tentang cakap-cakap kita ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari cara meningkatkan kualitas tadi? Iya, saya terima kasih dengan adanya percakapan ini sehingga membuka wawasan saya harus bertindak sebagaimana sebagai kepala sekolah. Yang jelas saya sudah matur sama Bu Fatikah untuk mengikuti, untuk sering adanya les dan adanya sarapan pagi. Terus sama Bu Fatikah sudah dilaksanakan, tapi kan ini belum ujian sekolah kan Bu? Iya sih, besok sekitar bulan April lah ujian sekolah dilaksanakan. Nah itu Ibu. Ya. Berarti untuk meningkatkannya dengan menggalakkan les, kemudian yang kedua tadi sudah berkolaborasi dengan orang tua gitu ya Bu ya? Iya, mungkin untuk sama guru kelas. Untuk pertemuan yang hari ini cukup dulu apa Bu ya? Nah, mudah-mudahan nanti kita tunggu untuk pertemuan yang selanjutnya hasilnya seperti apa Ibu. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya. Kira-kira kapan Ibu bisa sudah ketemu lagi? Karena ya sebenarnya saya pengen segera untuk ketemu lagi, tapi kalau untuk melihat ujian sekolah masih lama, bulan April. Paling tidak melihatnya dengan TUC, rencanakan bulan Januari akhir, kalau nggak Februari awal itu akan ada TUC tingkat kecamatan. Mungkin tolak ukurnya saya akan di situ itu Ibu. Mungkin cukup ya untuk siang hari ini. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sampai ketemu ya. Salam ya Ibu. Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.